Melongwane. Dan selanjutnya akan disambut secara adat oleh tua-tua adat. Pusungan kala ruang tawon ko paduma. Pangkebe nang ehetas wa kurang ya arana. Rungu atau tulida. Tomba aranta supanuan taroda suporita. Pusi tu tampa. Ano melongwan. Buas sutinonda sa dorong sumabu karande surwata araban tayo. Suara amat tumabu, suara ating luata. Yami, dasara, kolosal. Buas sutinonda sarang na pembaru dengan nuhang katangka. Wadiangka, kedesa. Apa? Yadlo, yadlo tahunna. Di manaloho dengan unau muda manatawatan yang baru manabasa. Halamon nebe alamat tumabu. Tatilao nebe anawan. Bapa malaku manara madaloham pilita naman kay supalong alamat tumabu. Anawan umuama. Anaw puwas Kaguay manara dalamang pilita. Sutate amata soa. Suban. Penyambutan oleh tim tari-tarian Sasarolo dan Baraa oleh siswa SMA Negeri 1 Melongwane. Tarian ini merupakan tarian penyambutan dari Kabupaten Kepulauan Talaut untuk tamu. Tarian Baraa adalah tarian perang khas Kabupaten Kepulauan Talaut. Jaga jarak gue. Esa, Rua, Teru. Aida, Surimate, Surade. Imbe Sumarambe. Anak susarang kanambone. Rembo lambalane. Su, wow.
selanjutnya menuju ke Wanala Kami kedua. pasti harus Kawiru. Hote. Acara pertunjukan selesai diucapkan. Sejarah Pulau Miangas ditinjau dari aspek hukum tata negara. Dengan narasumber pada siang hari ini telah hadir Profesor Dr. Yusril Isa Mahendra, SH MSc, selaku pakar hukum tata negara. Dan sebelum kita masuk pada materi, akan kita ikuti bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sebelum Prof. Yusril akan menyampaikan materi tunggalnya pada saat sekarang ini, saudara-saudara, kami ingin sekedar membawa pendahuluan, memperkenalkan apa yang menjadi latar belakang mengapa Kabupaten Kepulauan Talaut telah bersepakat bersama dengan Dewan Adat untuk menganugerahkan kepada beliau ini sebagai tokoh yang menunjukkan arah pada jalan yang benar untuk kemudian dijalani bersama kita sebagai warga masyarakat, sebagai bangsa, sebagai negara yang ada di daerah perbatasan ini. Saudara-saudara, yang pertama untuk saya perkenalkan dan ingatkan saja, dalam sejarah reformasi saudara-saudara sekalian, ketika ada peralihan kekuasaan dari Pak Harto kepada Presiden B.J. Habibie, jika kita melihat seorang figur di belakang layar yang berusaha untuk memenuhi semua aturan-aturan hukum ketatanegaraan, dari peralihan kekuasaan itu adalah seorang anak muda yang bernama Yusril Isa Mahendra. Sehingga saudara-saudara sekalian, beliau dengan kemampuannya saudara-saudara menuntun bangsa ini untuk beralih dari masa Orde Baru menuju pada era reformasi. Ketulusan dan sikap beliau itulah yang kemudian membuat suasana terasa lebih adem dan tidak menghadirkan korban yang besar akibat peralihan kekuasaan tersebut. Profesor Yusril ini adalah salah satu calon presiden yang didorong untuk kemudian meneruskan kepemimpinan dari Pak Habibie yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sementara. Tetapi beliau dengan besar hati untuk kemudian mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada pemimpin lainnya untuk melanjutkan kepemimpinan bangsa, padahal beliau ini juga memiliki peluang yang sangat besar. Inilah yang kita lihat sebagai satu ketulusan bagi bangsa, bahwa warga Indonesia kemudian bisa diselamatkan akibat dari tensi yang tinggi karena peralihan kekuasaan tersebut. Selanjutnya, yang berikutnya saudara-saudara, beliau adalah mantan Menteri Kehakiman pada masa Presiden Soeharto. Ketika itu saudara-saudara sekalian, Miangas diperebutkan, diperguncingkan, ingin direbut oleh Nur Iswari, oleh pemerintah Filipina, masih diklaim sebagai milik dari pemerintah Filipina. Tetapi Profesor Yusril Isa Mahendra ini dengan ketenangan, dengan adem, mendekati Nur Iswari, rapat bersama dengan Presiden Soeharto, dan akhirnya saudara-saudara sekalian, Miangas ditetapkan secara internasional menjadi milik yang sah tanpa diganggu gugat lagi oleh pemerintah Filipina. Lihatlah saudara-saudara sekalian, begitu besar apa yang menjadi jasa dari Profesor Yusril Isa Mahendra ini kepada Kabupaten Kepulauan Talaut. Selanjutnya, baru-baru ini kami berdua dengan Pak Mokhtar adalah hasil dari kompetisi demokrasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada saat itu kemudian ada pergunjingan, ada gonjang-ganjing tentang masa pelaksanaan penetapan pengangkatan kami sebagai kepala daerah. Ketika ada upaya kemudian itu ditunda dan sebagainya, Prof. Yusril ini pula yang kemudian memberikan pandangan, menuntun kami sehingga melakukan jalan damai di dalam ketetapan-ketetapan hukum atau di dalam prosedur-prosedur hukum, sehingga pada saat ini semua hasil demokrasi, semua dukungan warga masyarakat dalam kompetisi demokrasi tersebut dilegalkan oleh karena Profesor Dr. Yusril Isa Mahendra dengan segala pandangan-pandangan hukumnya. Sehingga secara tulus kami berdua, saya bersama dengan Pak Mokhtar mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah dilakukan
oleh Prof. Yusril tersebut. Sehingga pada saat ini, ketika kami melakukan diskusi dengan para tokoh adat, ketua dewan adat, maka kami sepakat untuk mendorong Prof. Yusril untuk menerima penganugerahan hukum tertinggi di Kabupaten Kepulauan Riau ini sebagai orang yang menguasai hukum dan diberikan pandangan-pandangan petunjuknya sehingga Kabupaten Kepulauan Riau akan berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di bangsa dan di negara Indonesia ini. Sehingga saudara-saudara sekalian, itu sedikit pengantar dari kami terhadap apa yang menjadi latar belakang pendorong betapa pentingnya Profesor Yusril Issa Mahendra ini kemudian diberikan gelar adat bagi Kabupaten Riau. Saat ini saya mewakili warga masyarakat dari Tinonda sampai Napung Baru, hanya bisa berdoa agar semua apa yang dilakukan dengan tulus, kontribusi pemikiran-pemikiran hukum bagi bangsa ini yang sudah diberikan oleh Profesor Dr. Issa Mahendra kemudian akan berbalik menjadi berkat bagi pribadi dan keluarganya ketika menjalani kehidupan. Satu saat nantinya, sekembali dari Kabupaten Riau, kita berdoa bersama. Profesor Yusril Issa Mahendra kemudian satu saat akan balik ke Kabupaten Riau dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Semoga ini kemudian menjadi doa dari warga masyarakat Kabupaten Riau, dari warga masyarakat Kabupaten Riau bagi Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra ini. Selamat datang kepada Profesor dan seluruh tim. Semoga bisa menikmati keindahan Kabupaten Kepulauan Riau. Dan yang kami mendengarkan saudara-saudara sekalian, beliau kemudian membawa investor untuk membantu Kabupaten Riau melakukan pengelolaan terhadap perikanan, potensi perikanan di Kabupaten Riau. Selamat datang, Tuhan memberkati. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan pengenalan kepada Profesor untuk kemudian langsung menyampaikan materi dalam seminar nasional yang diadakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Riau. Demikian, Tuhan memberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam siote. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang langsung akan disampaikan oleh Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, SHMSC, selaku pakar hukum tata negara. Untuk itu, dipersilakan kepada moderator Bapak Wakil Bupati Kepulauan Riau, Dr. Andes Mokhtar Arumi Parapati. Terima kasih kepada MC. Kita kembali beri tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang secara singkat telah memberikan sekilas tentang Bapak Profesor Yusril Issa Mahendra, sehingga boleh berada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Riau. Terima kasih kepada Bapak Bupati atas pengantar yang begitu dapat. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan rombongan yang saya hormati, Pak Bupati, dan kedua-duanya saya sapa sebagai Marambe. Hari ini telah menyandang gelar adat, dan hari ini juga Bapak Profesor Yusril Issa Mahendra telah menjadi bagian dari warga kehormatan Kabupaten Riau. Kita beri tepuk tangan untuk Profesor Yusril Issa Mahendra. Saya sebelum membacakan profil tentang Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, saya perkenalkan sedikit. Di depan kita ada Yuri, ini putra dari Profesor Dr. Issa Mahendra. Mohon berdiri. Nah, ini beliau ini sedang dipersiapkan pemimpin di Belitung. Ada mantan gubernur Belitung, Bengkulu, teman baik, teman dekat Pak Bupati, lagi beristirahat sepertinya. Ada di belakang. Oh iya, oh ada di belakang. Mohon berdiri. Ini semua ingin kenal. Ini bersama-sama mendengar dari beliau langsung dari Pak Bupati
banyak cerita yang lucu-lucu tetapi bermakna dan tidak Pak Bupati dan beliau lupakan. Jadi punya peran besar dalam kehidupan Pak Bupati. Beliau hari ini juga membawa dua teman, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dan Ketua Pengadilan Negeri Manado. Ada sama-sama juga di sini. Terima kasih di sana sudah berdiri. Berikut juga Ketua Partai Bulan Bintang ada di sini. Terus di samping Pak Yuri ini mantan pimpinan Dewan di Belitung. Ya, ini ada pengusaha perikanan, jadi punya pabrik di sana juga. Sehingga kedatangan Profesor Yusril selain karena niat baik ini sudah sekian lama dirindukan untuk Profesor harus menyampaikan ini ke masyarakat Talaut supaya tidak terjadi simpang siur dan keraguan terhadap statusnya kan. Tetapi kali ini kecintaan terhadap Pak Bupati dan saya dan masyarakat Talaut dari Profesor Dr. Yusril Isamahendra ini berbuah sampai dengan akan mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Talaut. Jadi dari Belitung dan Talaut semoga semakin dekat dengan Filipina. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya akan menyampaikan singkat profil dari Bapak Profesor Yusril Isamahendra. Pak Yusril Isamahendra lahir di Lawang, Manggar. Semoga Yuri ini tidak salah, nanti diluruskan. Belitung Timur pada 5 Februari tahun 1956. Dapalia masih nyong-nyong. Minta maaf ini Prof, agak bahasa Manado. Kelihatan Prof masih muda sekali. Nah, ya 56. Profesor Yusril Isamahendra merupakan putra dari pasangan Haji Zainal Abidin, minta maaf ini, dan Ibu Nursliha Sandon. Keluarga, orang tua, bapak dan ibu dari Pak Yusril Isamahendra. Pak Yusril Isamahendra adalah seorang cendekiawan Melayu, orang tuanya, dan ini diteruskan oleh Profesor Yusril Isamahendra. Meneruskan tradisi cendekiawan Melayu yang menekuni ilmu filsafat, hukum dan kesenian. Profesor Yusril Isamahendra menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Universitas Indonesia dan menekuni ilmu filsafat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Tapi sebelumnya sudah kuliah juga di Malaysia. Kemudian ia mengambil doktor dan magister di Universitas of the Punjab, Pakistan tahun 1985 dan gelar doktor ilmu politik dan di Universitas Sains Malaysia tahun 1993. Profesor Yusril Isamahendra juga sempat belajar singkat selama setahun di Akademi Teater di Taman Isai Basuki. Pantas jadi aktor utama, pemeran utama. Jadi ternyata terjawab sudah. Yang kita sempat lihat di layar TV karena memang keluarga dan belajar di khusus mendalami tentang teater. Melansir dari semua kegiatan dari Pak Yusril Isamahendra, memulai karirnya sebagai pengajar di Universitas Indonesia pada mata kuliah hukum tata negara, teori ilmu hukum dan filsafat hukum. Dari universitas tersebut ia memperoleh titel gelar guru besar ilmu hukum. Selain mengajar, ia juga aktif dan menjadi pengurus beberapa organisasi seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau kita kenal ICMI.
Dari sinilah ia banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh Muslim nasional, terutama Muhammad Nasir yang banyak mempengaruhi pandangannya. Pada tahun 1996, Profesor Yusril Iza Mahendra diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai penulis pidato Presiden. Hingga tahun 1998, ia telah menulis pidato untuk Presiden Soeharto sebanyak 204 buah pidato. Ketika reformasi tahun 1998, Profesor Yusril menjadi salah satu pihak yang mendukung perubahan politik Indonesia. Pada masa itu, Profesor Yusril Iza Mahendra berperan besar, terutama ketika menuliskan pidato berhentinya Presiden. Bersama para reformis, Profesor Yusril Iza Mahendra mendirikan Partai Bulan Bintang. Partai pewaris Partai Masyumi ini digagas oleh 22 ormas Islam. Dalam partai tersebut Yusril duduk sebagai ketua umum tahun 1998 sampai dengan 2005. Pada pemilu 1999, Partai Bulan Bintang meraih suara 2,84% dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen. Bersama Amin Rais, dia ikut mengusung Abdurrahman Wahid untuk menjadi presiden Indonesia. Nah, itu yang tadi Pak Bupati telah menyampaikan pada kabinet gotong royong dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada kabinet Indonesia Bersatu. Selain aktif sebagai dosen dan sebagai Menteri, Profesor Yusril Iza Mahendra juga sebagai dosen di Universitas Indonesia dan beberapa perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi di luar negeri. Artinya beliau sekarang ini status sebagai dosen terpadu. Dan pada bulan Januari, pada tanggal, semoga ini tidak salah, pada tanggal 11 Januari tahun 2023, pada saat rakernas Partai Bulan Bintang di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Bapak Presiden Jokowi setelah menyimak pidato dari Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra, beliau menilai bahwa Profesor Yusril Iza Mahendra jika diusung calon presiden atau wakil presiden layak karena kapasitas dan kualitas dari Bapak Profesor Yusril Iza Mahendra. Karena itu hari ini kita semua masyarakat Indonesia yang paling beruntung, terutama Kabupaten Talaut, kita berada di pelosok perbatasan paling utara Indonesia yang memiliki Pulau Miangas, tadi Bapak Bupati telah menjelaskan. Agar lebih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan segenap pejabat pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut, Bapak-bapak dan Ibu para camat, SKPD, Kepala Desa, Bapak Dandim, Bapak Kapolres yang hadir pada kesempatan ini, dan yang sangat saya muliakan Bapak Ketua Dewan Adat dan seluruh anggota Dewan Adat yang hadir juga pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan oleh Dewan Adat kepada saya, penganugerahan gelar adat yang sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya dan keluarga. Mudah-mudahan pemberian gelar adat ini sekaligus juga merupakan satu amanah kepada saya untuk ikut memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di Kepulauan Talaut pada khususnya di Provinsi Sulawesi Utara ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada waktu kita akan merdeka,
itu terjadi perdebatan di kalangan para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Sampai di manakah batas wilayah Indonesia merdeka itu? Dan itu diperdebatkan baik dalam sidang PPU PKI pada masa pendudukan Jepang maupun sehari sesudah proklamasi dalam sidang-sidang PPKI ketika para pemimpin bangsa telah menetapkan presiden dan wakil presiden, menetapkan susunan kabinet besok harinya, mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan UUD 45 dan memutuskan sampai di manakah batas wilayah negara Republik Indonesia. Kalau kita membaca teks UUD 45 yang lama maupun yang baru sesudah amandemen, tidak secara eksplisit disebutkan di mana batas-batas wilayah negara Republik Indonesia itu. Kalau saya membandingkan dengan konstitusi India dan Pakistan, jelas sekali disebutkan bahwa yang menjadi wilayah India adalah daerah-daerah British India minus daerah-daerah yang memilih untuk bergabung dengan Republik Islam Pakistan. Dalam konstitusi Pakistan akhirnya disebutkan Pakistan terdiri atas 5 provinsi, Provinsi Sindh, Provinsi Northwest Frontier, Balochistan, Provinsi Punjab, dan satu lagi yaitu Provinsi Bengal yang belakangan menjadi Bangladesh merdeka sendiri. Ketika Malaya merdeka pada tahun 1958, juga tegas disebutkan The Malay Federation atau Persekutuan Tanah Melayu terdiri atas 9 sultan, 9 kesultanan ditambah 2 wilayah yang tidak beraja, wilayah yang tidak mempunyai sultan, yaitu Pulau Pinang dan Singapura. Jelas disebutkan. Pada waktu itu Muhammad Yamin ingin wilayah yaitu Nusantara meliputi dunia Melayu pada umumnya. Jadi Indonesia itu akan meliputi bekas jajahan Hindia Belanda, Semenanjung Malaya, Kalimantan Utara, dan sebagian dari wilayah Filipina. Itu perdebatan panjang. Akhirnya dalam waktu singkat disepakatilah yang menjadi wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda, Netherlands India. Sebenarnya seperti halnya Inggris di Asia Tenggara, Belanda juga sama. Di Asia Tenggara itu ada 2 wilayah Inggris yang disebut dengan British Malaya, terdiri atas Semenanjung Malaya sekarang, ditambah Singapura dan Pulau Pinang. Ada satu lagi, British North Borneo, yang terdiri atas Sabah, Sarawak, dan Brunei. Dan itu ada gubernur jenderalnya sendiri-sendiri. Belanda juga punya 2 wilayah di sini, Netherlands India dan Netherlands Papua New Guinea. Makanya waktu kita merdeka tahun 45 itu tidak termasuk Papua, karena itu ada gubernur jenderal sendiri. Yang disepakati tahun 45 itu wilayah Indonesia adalah Netherlands India. Netherlands India itu ibu kotanya ada di Batavia atau di Jakarta sekarang. Nah, Belanda ada ibu kotanya sendiri, atau apa istilahnya di zaman Belanda itu lupa saya nama. Dulu Soekarno-Pura jadi berubah jadi Jayapura, ya. Ada nama Belandanya saya sudah lupa. Makanya pada waktu kita merdeka tahun 45 itu, nah, pertama kali ini dipersoalkan oleh Kabinet Muhammad Nasir pada tahun 1950 mengenai status dari Irian Barat, nah, yang disebut dengan Netherlands West Guinea. Jadi Netherlands Papua bagian barat itu mulai akan diselesaikan
melalui perundingan, dan itu disepakati dalam konferensi Leja Bunda di Den Haag. Belanda akan mengakui menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, dan masalah Irian Barat akan dirundingkan oleh kedua belah pihak. Jadi Papua itu tidak masuk wilayah kita pada waktu pertama kali kita merdeka tahun 1945. Dan karena melalui satu perdebatan, ya, Belanda tidak mau serahkan, kita bentuklah Provinsi Papua, Provinsi Irian Barat, berkedudukan di Swasiu. Swasiu itu ada di Tidore. Dan pada waktu itu Sultan Tidore diangkat sebagai gubernur sementara wilayah Irian Barat. Sejarahnya seperti itu. Nah, jadi karena Belanda tidak kunjung mau berunding bertele-tele tentang masalah itu, tentara kita memperkuat persenjataan. Jenderal Nasution mengatakan kepada saya, dia memperkuat angkatan udara dan angkatan laut kita. Hitung kekuatan militer kita itu 3 kali kekuatan militernya Belanda. Maka mereka berani menggertak Belanda untuk menyerang Papua dengan pangkalannya ada di Langgur, di Kepulauan Aru di sana. Jadi setelah dalam keadaan itulah Amerika Serikat ikut campur. Entah apa sebabnya waktu itu Amerika memaksa Belanda untuk mengalah dan menyerahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya Papua itu diadakan referendum, istilahnya itu PEPRA tahun 1963, dan PEPRA dilaksanakan di bawah pengawasan PBB, dan keputusan rakyat Papua memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Sama dengan keadaannya Sabah, Sarawak, dan Brunei. Bagian barat Malaysia itu sudah merdeka lebih dulu, namanya PTM, Persekutuan Tanah Melayu, dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agung, dipilih 1 dari 9 sultan untuk menjabat selama 4 tahun dan ditunjuk Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman pada waktu itu. Tahun 63, Inggris mau memberikan kemerdekaan kepada North Borneo, kepada Kalimantan Utara. Sabah mau bergabung, Sarawak bergabung, Brunei tidak mau. Nah, itulah yang terjadi. Jadi akhirnya bergabunglah Sabah dan Sarawak, dan Persekutuan Tanah Melayu berubah nama menjadi Malaysia. Nah, itulah yang Bung Karno sebut Ganyang Malaysia, karena Bung Karno tidak setuju Kalimantan Barat, Sarawak dan Sabah masuk ke Federasi Malaya. Bung Karno ingin supaya Sabah dan Sarawak itu masuk ke wilayah Indonesia. Maka kita konfrontasi dengan Malaysia, melawan Malaysia. Jadi saya masih kecil, SD tahun 63 itu ikut karnaval, ya. Jadi ada teman saya itu pura-pura jadi Tengku Abdul Rahman di Arab, keliling kota, ada di bawah senapang, Ganyang Pak Tengku. Jadi sampai satu hari tahun 82, ya, saya diutus oleh kita Indonesia duduk di Dewan Islam Asia Pasifik berkedudukan di Kuala Lumpur, dan Presiden Dewan Islam Asia Pasifik itu Tengku Abdul Rahman. Saya wakil Indonesia ada di situ. Dia bilang, ampun Pak Tengku, saya waktu masih kecil dulu sempat Ganyang Pak Tengku. Dia kakak ketawa, itu Soekarno punya kerjaan. Jadi saya teringat pengalaman dengan Tengku Abdul Rahman itu. Jadi saya sempat masih bertemu dengan beliau sebelum beliau wafat kira-kira tahun 85. Nah, jadi kalau dia dari segi ketatanegaraan, mungkin ada hikmahnya. The Founding Fathers kita dulu tidak menetapkan wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu bisa berkembang, bisa juga begini. Termasuk belakangan pada tahun 1974, ya, Timur pada waktu itu, ya, Portugis melepaskan diri dari Timur dan mau meninggalkan Timur itu dalam keadaan kacau tanpa satu tanggung jawab. Nah, dan pada waktu itu, ya, kekuatan politik yang menentukan yang ada di Timur itu adalah Fretilin. Fretilin jadi kiri, dan Perdana Menteri Australia pada waktu itu Paul Keating, ya, sangat khawatir kalau Timur itu merdeka dan akan menjadi komunis, dan dia akan seperti Kuba menggonggong Amerika Serikat
Timur merdeka, dia gonggong Indonesia, dia gonggong lagi Australia. Makanya Paul Keating itu agak mendorong Pak Harto supaya bagaimana caranya Timur itu masuk ke wilayah Indonesia. Amerika Serikat pun pada waktu itu bersikap demikian karena sedang perang dingin. Ya. Tapi sesudah itu ya Timur diganggu-ganggu lagi sama mereka juga, yang ganggu, Australia juga, Amerika juga. Begitu, ya. Jadi saya mengalami betul situasi pada waktu itu. Zamannya Pak Habibie ya, bagaimana sidang Habibie setuju ada jajak pendapat, semua kita dikerjain habis. Ya, saya mengalami peristiwa itu, datang ke Timur sebagai Menteri Kehakiman, dan saya pada waktu itu Laksamana Widodo, Panglima TNI, dibawa semua pesawat tempur ditaruh di Kupang situ, sudah berhadapan-hadapan situasi. Ya, jadi ya itulah, itu soal lain lah, mungkin lain waktu diceritakan. Nah, jadi kita tidak menegaskan di mana batas negara kita itu di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Baru pada Pak Juanda itu mengumumkakan apa yang disebut dengan Deklarasi Juanda, menyebutkan di mana batas luar Indonesia, dan dia menentukan batas laut. Itulah yang oleh Pak Muhtar Usman diperjuangkan menjadi UN Convention of the Law of the Sea, ya. Konvensi PBB tentang hukum laut. Nah, diakui oleh PBB dan Indonesia itu diakui sebagai sebuah archipelago, sebuah archipel state, sebuah negara kepulauan. Nah, dan negara kepulauan itu batas antara dua laut, laut antara dua pulau, berapapun panjangnya, itu adalah kedaulatan kita. Makanya laut antara Kalimantan dengan Jawa, Laut Jawa itu daulat Indonesia, tidak bisa dicampur tangani oleh pihak lain. Ya. Kita menentukan batas kita 12 mil laut ketika pasang air surut, tapi kita menegaskan ada ZEE, zona ekonomi eksklusif 200 mil yang menjadi bagian daripada wilayah kekuasaan ekonominya Indonesia. Jadi orang tidak bisa melintas wilayah kita berdasarkan UNCLOS kecuali kita membuka 3 wilayah yang disebut dengan ALKI, alur laut kepulauan Indonesia, satu di Selat Sunda, satu di Selat Makassar, satu itu lewat Kepala Burung itu di sini, dari Australia. Dan ini sebenarnya tidak menyenangkan bagi negara-negara lain. Ya, Australia itu selamanya tidak merasa senang dengan ini. Karena tiap kali dia mau lewat, mau pergi pesawatnya itu ke Asia atau mau pergi ke Eropa, pesawatnya itu harus turun sama Indonesia. Kan nggak bisa pesawat Australia terbang begitu aja. Kalau nggak dipaksa sama Sukhoi dari Makassar, paksa suruh turun. Nah, mereka harus suka. Dia tidak bisa kapalnya lewat sembarangan kecuali lewat jalur ALKI yang sudah kita tentukan. Di luar itu kalian nggak bisa masuk. Nah, banyak orang tidak suka ini. Termasuk satu hari Perdana Menteri Mahathir Muhammad dia ngomong sama saya, Zul, ya ini mengapa kalian bikin begini, katanya. Itu laut dari Pulau Natuna sampai ke Sumatera, sampai ke Pontianak, itu punya Indonesia. Jadi kalau kapal terbang kami itu mau terbang dari Kuala Lumpur pergi ke Kuching, mau nggak mau kami itu harus turun sama Indonesia karena harus melintasi wilayah Indonesia. Itu Mahathir nggak senang dengan itu. Seperti dulu wilayah Pakistan yang saya katakan tadi, Pakistan Barat ibu kotanya di Rawalpindi, Pakistan Timur ibu kotanya di Dhaka. Ketika konflik India-Pakistan, pesawat Pakistan dari Dhaka tidak bisa terbang ke Rawalpindi, begitu juga sebaliknya. Terpaksa pesawatnya itu muter ke Lautan Hindia, bahwa mendarat lagi di Dhaka. Itu terjadi dalam sejarah. Jadi kita ini sebenarnya sudah lama mati-matian mempertahankan ini. Ya, kedaulatan kita di laut dan kapal batas kita. Saya ingat suatu hari ketika terjadi perang Teluk, Amerika Serikat ingin menggempur Irak. Ya. Dan itu kapalnya dibawa dari Guam. Ya. Dari Guam terus sampai ke utara Filipina, terus ke Laut Tiongkok Selatan, Laut Cina Selatan, terus kita nggak izinkan, bukan situ. Kita izinkan lewat tengah, lewat ALKI 2.
lewat Selat Makassar, terus Selat Lombok, baru di Laut Hindia, baru dia bisa pergi ke Irak. Tapi ada international passage, kita mengatakan boleh melintas, tapi kapal Indo Amerika tidak boleh senjatanya dibuka, harus ditutup, keluar wilayah Indonesia, terserah. Apa yang terjadi? Ya. Ketika itu, kapal Indo Amerika ada di Selat Lombok, dan tiba-tiba pesawat F-18 Hornet itu bermudah. Hanya 12 menit pesawat kita mengejarnya dari Iswahyudi, dari Magelang ya, Jawa Timur. Hanya 12 menit. Jadi kita uji juga, banyak angkatan udara kita waktu pesawatnya udah pesawat tua, pesawat F-16. Mungkin sih 5 F-16 itu dihajar 1 F-18 juga rontok, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita juga punya keberanian. Naik juga pesawat kita dan disuruh turun. Besoknya dubes Amerika datang ke kantor saya dan datang ke Panglima TNI. Saya memberi kehakiman tanggung jawab soal begini, dan bahkan Amerika minta maaf. Itu pesawat tidak sengaja naik udara, kita bilang kita maafkan. Dalam hati saya, mana ada kapal nggak sengaja tiba-tiba naik udara ini, mau cari kerjaan gara-gara aja. Tapi ya itulah dunia diplomasi ya seperti itu ya. Kadang-kadang diplomasi itu ya muka manis-manis, hati itu sebenarnya udah dongkol begitu. Itu terjadi juga lah. Dan kita yang mengurusi pemerintah biasalah menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, jadi selain memang kita tidak menegaskan batas-batas di mana, ya, tapi deklarasi Juanda yang diperkuat dengan UNCLOS itu menjelaskan batas-batas laut. Ya. Yang problem adalah batas-batas laut yang kurang dari apa yang dikatakan 12 mil daripada pantai kita. Seperti misalnya Singapura itu kurang daripada itu. Jadi kalau Singapura tarik, kita tarik juga, itu depetan wilayah. Makanya kita cari garis gereja. Nah di sini pun, walaupun Miangas ini sudah tegas dia adalah wilayah Indonesia, tapi batas laut antara Indonesia dengan Filipina di selatan itu belum sepenuhnya terselesaikan oleh seluruh tudingan. Nah, juga ada beberapa kasus sebenarnya, ada beberapa daerah terluar kita yang masih menghadapi masalah perbatasan laut. Misalnya saya kasih contoh, ada beberapa saya catat di sini. Misalnya ada Pulau Rondo, itu batas antara Pulau Sabang, Pulau W di Aceh dengan Kepulauan Nicobar. Pulau Nicobar itu hanya 180 mil dari Banda Aceh. Nah, jadi waktu saya jadi Menteri Kehakiman sering pusing saya. Ada orang Aceh kadang-kadang mancing-mancing di situ, udah masuk ke wilayahnya Nicobar, ditangkap sama Angkatan Laut India, dibawa ke India. Saya bilang pesan begini, ngapain bawa ke India, yang susah kita. Nah, seperti juga Pulau Pasir yang ada di selatan Kupang. Pulau Pasir itu jelas statusnya adalah milik Australia, bukan milik kita. Nah, walaupun orang Timur ngotot karena namanya Pulau Pasir, tapi pulau itu tidak pernah diklaim oleh Belanda, juga tidak pernah diklaim oleh Republik Indonesia, dan disahkan sebagai wilayah dari Inggris, ya, yang kemudian diteruskan oleh pemerintah Australia sekarang ini. Nah, karena namanya Pulau Pasir, banyaklah nelayan-nelayan dari Kupang itu nyari teripang, ya, sampai dan tidur di Pulau Pasir itu, ditangkap sama aparat Australia. Benar-benar pulau punya kita, namanya Pulau Pasir. Nah, tapi Pulau Pasir jelas bukan milik kita. Bagaimana dengan Pulau Miangas? Jadi Pulau Miangas ini sudah lama dikuasai oleh Belanda. Belanda pertama kali ada di Miangas itu menurut catatan banyak literatur itu pada tahun 1677. 1677, jadi bersamaan dengan Columbus kira-kira menemukan benua Amerika. Kira-kira Miangas itu sudah diduduki oleh Belanda dan dinyatakan sebagai kepunyaan Belanda. Selama Spanyol tidak pernah ada sampai konflik mengenai status Pulau Miangas ini dengan pihak Belanda. Baru jadi masalah ketika Amerika Serikat menjajah Filipina.
Jadi Filipina itu kira-kira dijajah sama Spanyol kira-kira 300-an tahun. Tapi Spanyol itu menyerah dan dia minta ganti rugi kepada Amerika, diganti sama Amerika, Spanyolnya pulang, dan kemudian Filipina menjadi wilayah jajahannya Amerika Serikat selama 100 tahun. Nah, jadi dalam sejarahnya pernah bahkan dibahas di antara tokoh-tokoh pada waktu itu bagaimana Filipina itu menjadi negara bagian Amerika Serikat. Itu pernah dibahas seperti itu. Dan sampai sekarang pun mentalitas orang Filipina masih banyak yang menganggap dia itu adalah dengan Amerika seperti itu. Dan walaupun tidak pernah menjadi wilayah Amerika Serikat, tetapi kenyataannya memang politiknya dulu, apalagi zamannya Marcos, bapaknya dari Presiden Marcos sekarang ini, memang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Nah, ketika Amerika Serikat menjajah Filipina itulah, maka baru pada tahun 1891 Amerika Serikat mempersoalkan Pulau Miangas ini, yang dalam bahasa Spanyol dan Tagalog disebut dengan Pulau Las Palmas. Ya. Jadi kalau pergi ke Manila, itu ada restoran namanya Las Palmas. Nah, itu pulau itu. Ya. Dan banyak orang Filipina, termasuk keluarga saya juga di situ, yang mengatakan Las Palmas itu punya Filipina. Enggak, punya Indonesia. Nah, coba kalian. Enggak, katanya, itu kan lebih dekat sama Filipina. Nah, itu pernah seperti ini. Klaim seperti itu. Nah, suatu hari, ini perundingan sebenarnya sudah sering disinggung, tapi kita nggak pernah berubah pikiran. Tapi saya ingin memberikan ilustrasi begini. Dalam KTT ASEAN, saya lupa, mungkin tahun 2006 kalau nggak salah, di Bangkok. Jadi di sela KTT ASEAN itu kita mengadakan pertemuan bilateral dengan semua kepala-kepala negara ASEAN. Tibalah saatnya Presiden Gloria Arroyo Macapagal itu akan mengadakan pertemuan bilateral dengan kita. Jadi dia didampingi oleh Menlunya dan Menteri Dalam Negeri Filipina. Presiden SBY didampingi Menlu Hasan Wirayuda dan saya Menteri Kehakiman. Kita ada pembicaraan bilateral. Tiba-tiba Arroyo mengatakan, Pak Presiden, ya kita ini sebenarnya ada dispute masalah perbatasan mengenai Pulau Las Palmas. Kata Arroyo, kita kaget. Kan tidak ada dalam agenda bilateral meeting, tiba-tiba kok Arroyo ngomong soal Miangas. Pak Hasan udah nyolek saya. Dia bilang, Pak Hasan ini mesti kita selesaikan sekarang juga. Nah, jadi kita kemukakan kepada Ibu Arroyo dan akhirnya beliau mengerti tentang status dari Pulau Miangas. Dan sejak itu sampai hari ini nggak pernah lagi ada persoalan dari pemerintah Filipina mengenai Pulau Miangas itu, baik Presiden pengganti Arroyo Duterte sampai ke Presiden yang sekarang ini, yang Bongbong Marcos ini. Jadi nggak pernah lagi mempersoalkan ini. Jadi persoalan Miangas itu sudah lama selesai. Ya. Selesainya bukan kita dengan Filipina, selesainya antara Belanda dengan Amerika Serikat. Nah, jadi masalah ini dirundingkan bertahun-tahun antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah Amerika Serikat, tidak terselesaikan. Akhirnya kedua belah pihak mengatakan begini, kita bawa ini ke Badan Arbitrase Internasional yang ada di Washington DC. Jadi Amerika menarik persoalan ini ke arbitrase yang ada di Washington. Mungkin Amerika pikir dia akan menang kalau arbitratornya orang Amerika. Arbitratornya maksudnya orang Amerika sendiri dan arbitrator tunggal untuk memutuskan sengketa Miangas antara Belanda dengan Amerika Serikat. Dua-duanya mengemukakan klaim, ini punya kami, sana bilang itu punya kami. Diperebutkan, akhirnya ya baru diputuskan status Pulau Miangas itu oleh arbitrase internasional pada tahun 1928. Dan arbitrase Washington mengatakan Pulau Las Palmas atau Pulau Miangas adalah milik Hindia Belanda.
bukan milik Amerika Serikat, bukan milik Filipina. Dan itu selesai. Tidak pernah ada keributan lagi antara Belanda dengan Amerika Serikat. Dari tahun 28 nggak ada berita keributan mengenai Miangas. Akhirnya pemerintah kita baru tahun 1956 itu mengenai protokol lintas batas, border crossing agreement tahun 1956 antara Indonesia dan Filipina, dan menegaskan bahwa Pulau Miangas itu adalah pulau milik Indonesia dan menjadi tempat perlintasan dari kedua negara untuk memasuki wilayah masing-masing. Jadi sama seperti misalnya antara Malaysia dengan Thailand itu ada kota Sadao di perbatasan provinsi Naratiwat kalau tidak salah di Thailand dengan negara bagian Perlis di Malaysia. Saya sering dulu melintas tempat itu karena saya kuliah waktu itu S3 di Malaysia, tapi saya mengajar di Universitas di Thailand di selatan di Patani, ya, di Fakultas Institute of Islamic Studies. Jadi ada sekolah tinggi Islam di Filipina, Thailand. Jadi kita mengajar. Saya ngajar pakai bahasa Inggris masih nggak ngomong. Jadi katanya Pak, Bapak ngajar pakai bahasa Melayu aja, jangan pakai bahasa Inggris, kita nggak ngerti gitu. Akhirnya kita ngajar pakai bahasa Melayu, dia lebih mengerti ya. Baca bukunya buku Buya Hamka dibaca setiap hari. Jadi itu dinyatakan kota Sadao itu adalah tapal batas crossing. Orang Malaysia bisa pergi ke sana seperti hanya beberapa pelabuhan di Batam, ya. Itu ada apa namanya itu, lupa saya nama tempat-tempat di Batam itu tempat crossing orang pergi ke Singapura. Nah, kira-kira seperti itu dalam protokol tahun 1956. Nah, baru pada tahun 1974 itu ada kunjungan bilateral antara Indonesia dengan Filipina mengenai ekstradisi. Nah, ekstradisi itu artinya, maaf saya menjelaskan, kalau ada orang kita melakukan kejahatan lari ke Filipina, orang Filipina melakukan kejahatan lari ke Indonesia, pemerintahnya berhak minta orang itu diekstradisi, dikembalikan ke negara asal. Itu disepakati. Misalnya yang boleh itu merampok apa gitu-gitulah. Tapi yang ini kejahatan politik itu nggak bisa, nggak kira-kira gitu. Nah, jadi dalam perjanjian ekstradisi itu anehnya perunding kita pada waktu itu masih Pak Harto tahun 2004 itu menegaskan sekali lagi dengan Filipina bahwa Pulau Las Palmas atau Pulau Miangas adalah milik Indonesia, dan dinyatakan tegas-tegas dikatakan di dalam protokol yang ditandatangani oleh Menlu kita pada waktu itu 1974, Menlu kita Pak Muhtar Kusmanmaya tidak salah, dengan Menlu Filipina kalau tidak salah Romulo. Nah, ditandatangani protokol ekstradisi ini dan menegaskan tentang status Pulau Las Palmas, bahwa kedua belah pihak sama-sama menyepakati bahwa Pulau Las Palmas atau Pulau Miangas adalah milik Indonesia, dan apapun yang terjadi di Pulau Miangas yang berlaku adalah hukum negara Republik Indonesia. Jadi kalau orang Filipina lari ke Pulau Miangas melakukan kejahatan ditangkap, ataupun orang Filipina melakukan kejahatan di Pulau Miangas, maka dia akan diproses berdasarkan hukum Republik Indonesia. Dan itu disepakati oleh pemerintah Filipina pada tahun 1974. Dan sebagai sebuah perjanjian arbitrase itu kan harus disahkan, dan disahkan oleh kita melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1976 tentang ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Filipina, dan juga diratifikasi oleh pemerintah Filipina. Jadi persoalannya selesai. Nah, selesai sampai di situ, walaupun yang tadi Pak Bupati katakan kelompok pemberontak di Mindanao
itu kan bercita-cita mau membuat negara sendiri pada waktu itu, MNLF di bawah pimpinan Profesor Nur Miswari. Nah kita kan Indonesia jadi penengah Nur Miswari itu. Dan kita menegaskan kepada mereka jangan diganggu Pulau Miangas itu punya Indonesia. Nah karena mereka mengklaim Miangas itu juga bagian daripada Filipina Selatan, Republik Filipina Selatan yang diklaim oleh Nur Miswari itu. Walaupun sekarang persoalan MNLF itu sudah selesai dan pemerintah Filipina sudah memberikan status otonomi kepada 5 daerah di Mindanao, ya. Dan itu ada gubernurnya sendiri, Umar Faruk gubernurnya, dan karena itu mereka tidak melakukan kegiatan, ya walaupun kadang-kadang ada yang ngebom segala macam di situlah, tapi nggak sampai kepada keinginan satu pemberontakan. Jadi kita banyak belajar juga dari kasus Mindanao itu. Dan pada saat saya disuruh Gus Dur pada waktu itu berunding mengenai soal Aceh, ya, akhirnya tuh dibuat kesepakatan juga dengan Aceh. Kita memberikan status otonomi khusus Aceh yang disebut, yang saya sendiri kasih namanya itu Nagore Aceh Darussalam. Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Nah, walaupun kemudian masih terjadi pergolakan dan saya tidak terlibat langsung ketika berunding di Helsinki karena waktu itu saya jadi Menseknek, jadi yang diutus adalah Pak Hamid Awaludin dan Pak Sofian Jalil. Pada waktu itu saya memonitor dari Seknek perundingan itu. Begitu selesai, saya kembali mengajukan draft rancangan undang-undang pemerintahan Aceh yang baru sesuai dengan hasil persetujuan Helsinki bersama-sama Mendagri Pak Muhammad Ma'ruf pada waktu itu. Dan itu selesai ya soal Aceh itu, ya Tuhan juga yang menyelesaikan. Ya, capek Pak kita berunding soal Aceh. Begitu tsunami terjadi, ya kita dan teman-teman setengah ngorok-ngorok sama mereka. Jadi teman-teman yang berontak-berontak ini ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Belanda. Kita tanya, itu Aceh hancur lebur sekarang. Gimana? Siapa yang mau nangani? Anda sanggup nggak tangan? Tidak ada upaya yang berani. Ada yang berani. Akhirnya yang menangani kan kita. Nah, ketika sudah babak belur begitu kan, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada lagi terjadi pergolakan politik di Aceh. Bersyukur juga ya, tsunami 250.000 orang meninggal, Mama sudah bayangin. Saya Menseknek pada waktu itu, Pak SBY nggak ada di Jakarta, Pak Yusuf Kala di Makassar. Saya sendirian di sana mengumumkan terjadi sesuatu di Aceh dan menyuruhkan rakyat untuk menyebarkan bendera senantiam karena terjadi bencana alam yang dahsyat di Aceh. Kita nggak tahu apa yang terjadi, kalau hanya beberapa hari kemudian kita tahu kan 250.000 orang mati seketika Pak Menteri. Nggak terbayangkan apa yang terjadi di Aceh pada waktu itu, dan sejak itu orang Aceh adalah orang lain. Saya pikir Tuhan juga yang menyelesaikan, karena kita udah capek berunding. Nah jadi persoalan Beogagas itu apa yang diambil oleh pemerintah kita sekarang sudah benar. Saya pernah juga satu hari hanya ngomong aja. Ada keinginan dari pemerintah Filipina pada waktu itu untuk mengamandemen perjanjian ekstradisi yang tadi saya sebutkan yang tahun 74 itu. Nah, tapi nggak tahu apa yang mau diamandemen. Nah, jadi saya waktu itu datang ke Manila dan bertemu Menteri Kehakiman Filipina, kebetulan orang Kota Batu, orang selatan sini, namanya Simeon Datumano. Jadi kalau orang kita Datuk dia, ya ternyata dia seorang pemimpin Muslim dari Filipina Selatan. Jadi pada waktu itu Menteri Kehakiman Filipina Muslim, jadi agak jarang terjadi. Ya, terus kita berunding sama dia, kita bilang kita nggak setuju lah. Udahlah, yang masih banyak soal lain lah, jangan soal tradisi ini mau diperbaiki. Nah, kita khawatir kalau ini dibuka kembali perundingan, nanti dikotak-atik lagi. Kalau itu yang kita nggak mau. Nah, jadi dan alhamdulillah memang walaupun kita menyadari ya sekian lama ini kelemahan juga pada masa Pak Harto ya, perhatian terhadap pulau-pulau terluar itu agak kurang ya.
zamannya Ibu Megawati itu terpaksa kita membuat dam itu Pulau Nipah di utara Pulau Batam. Itu pulau yang paling jauh dari Batam itu ke wilayah Singapura. Dan Pulau Nipah itulah yang menjadi titik out kita dalam mengukur berapa mil laut dengan pantai Singapura. Jadi Singapura itu mau direklamasi terus, tapi kita tahu koordinat asalnya itu dari mana. Jadi nggak bisa tiba-tiba mau mengklaim. Jadi lautnya tinggal segini, bagi dua dong. Akhirnya nggak mau. Itu dulu laut kamu di sana. Coba Bapak pergi ke Singapura, kan ada beach road, ya kan? Nah, ada beach road di Singapura itu yang banyak jual alat mancing. Gitu. Nah dulunya pantai Singapura itu di beach road itu, makanya namanya beach road. Sekarang kan beach road itu sudah 6 km, ada masuk di dalam daratannya Singapura. Tapi kita nggak bisa nyakali, kita tahu di mana koordinat asal dari pantai Singapura itu. Yang mau reklamasi berapapun, nggak bisa, koordinatnya ada di sini. Jadi itu akan menentukan batas laut. Nah, Pulau Miangas sudah sah wilayah kita, tapi laut itu belum sepenuhnya terselesaikan. Sama seperti kasus laut di Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, untungnya pemerintah Malaysia tidak mempersoalkan itu. Cuma Pulau Sipadan dan Ligitan itu agak beda dengan Pulau Miangas. Ya. Kalau Miangas itu sudah diselesaikan oleh Belanda dan Amerika Serikat. Sipadan dan Ligitan itu dari awal itu tidak tahu punya siapa. Nah, di Kalimantan Timur itu ada Pulau Nunukan, kecil pulaunya. Nunukan itu dibagi dua. Nunukan bagian utara itu wilayah Sabah, Malaysia. Nunukan bagian selatan wilayah Indonesia. Satu kabupaten pulau kecil dibagi dua. Karena itu batasnya sudah ditetapkan oleh Inggris dan Belanda. Tapi Pulau Miangas tidak ada di peta Belanda, juga tidak ada di peta Inggris. Dibuka semua peta, nggak ada. Nah, karena pulau itu kecil memang, nggak ada di peta. Indonesia mengatakan ini dua pulau punya kita, Malaysia bilang ini punya dia. Nah, kita mulai dispute. Perundingan mengenai Sipadan Ligitan itu berlangsung selama 22 tahun, nggak selesai. Nah, akhirnya satu hari Pak Harto datang, Pak Mahathir Muhammad datang dengan Pak Anwar Ibrahim, sekarang jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini usulnya usul Pak Mahathir. Dia bilang, Pak Harto, kita ini kan sahabat baik, negara tetangga, bangsa serumpun, kita tidak pernah mau konflik antara dua negara tetangga ini. Tapi Pulau Sipadan Ligitan ini sudah 22 tahun kita berunding, nggak selesai-selesai. Nah, bagaimana? ICJ itu International Court of Justice berkedudukan di Den Haag itu badan PBB. Ya. Dan kewenangannya mengenai sengketa antar negara. Nah, tapi ya, ini syarat Pak Mahathir. Malaysia tidak menggugat Indonesia, Indonesia juga tidak menggugat Malaysia. Kita dua-duanya ini menyerahkan kepada International Court of Justice. Ini bukti-bukti kami, ini bukti-bukti Malaysia. Silakan Court of Justice memutuskan ini pulau sebenarnya punya siapa. Akhirnya Pak Harto dan Mahathir sepakat, ya, kita tidak menggugat Malaysia, Malaysia tidak menggugat kita. Kita bawa ke ICJ. Apapun putusan ICJ itu harus diterima oleh kedua belah pihak dengan rasa mereka. 6 tahun ICJ memeriksa kasus Sipadan Ligitan itu. Keputusannya sayangnya tidak memihak kita. Keputusannya mengatakan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan bukan adalah punya, yang berhak memiliki Pulau Sipadan dan Ligitan adalah Malaysia. Jadi dia tidak bilang punya Malaysia, yang berhak memiliki. Artinya kan sebelumnya itu belum punya siapa-siapa. Nah, dan dalil dari ICJ memutuskan Sipadan Ligitan itu kepunya Malaysia itu karena asas yang disebut dengan dalam hukum internasional disebut dengan permanent occupation, pendudukan permanen.
kita menunjukkan bukti. Ada nelayan Bugis tinggal di situ, bawa keluarganya bikin kampung, bikin mayang, bikin tangkap ikan. Tapi ikannya udah tidak ada, Bugisnya pergi lagi. Kosong orang. Datang lagi Bugis lagi, bikin lagi di situ. Berkali-kali datang orang Bajau, itu orang Bajau aja pergi lagi. Nah, pernah angkatan laut kita pasang di situ, pasang patok. Nah itu angkatan laut kita pergi lagi. Jadi tidak pernah Indonesia itu secara permanen menduduki pulau itu. Malaysia ya, menempatkan pemerintahan di situ. Ya, kira-kira ada kades ditaruh di situ. Ya, dibawa penduduk orang Melayu tinggal di situ secara permanen. Ya, ditaruhlah polisi Malaysia di situ. Nah, atas dasar itulah maka ICJ mengatakan berdasarkan asas permanent occupation, maka yang berhak atas Pulau Sipadan Legitan Malaysia, bukan Indonesia. Jadi sebenarnya Pak, ya, kita tidak pernah kehilangan dua pulau. Nah, ini yang kadang-kadang wartawan apa politik ngomong, ya, kita kehilangan dua pulau. Kita nggak pernah kehilangan, karena dari awal siapa pemilik Pulau Sipadan Legitan itu tidak jelas. Punya kita, apa punya Malaysia, kita sendiri nggak tahu itu pulau punya siapa. Malaysia juga nggak tahu itu punya siapa. Nah, jadi kita nggak kehilangan dua pulau dan kita nggak kehilangan muka. Nah, persoalannya kemudian kita sudah mengadakan kontrak-kontrak karya pertanian. Jadi selama itu Pak, kita itu mengadakan pengeboran pertanian, pengeboran minyak. Dan kita tahu selama perang Vietnam, ya, itu ada 21 titik minyak. Itu di utara Pulau Natuna. Vietnam kan perang terus, itu biar ada kamu perang itu. Kita membor minyak. Kita membor minyak ketemu 21. Jadi 21 itu disepakati, 15 punya Indonesia. Ya. 3 punya Vietnam, 3 dikelola bersama Indonesia dengan Vietnam. Kalau nggak nanti jadi Irak sama Kuwait. Sini ngebor, minyak sana yang dodor, gitu kan? Itu kesepakatan itu dilakukan pada waktu Pak zamannya Rustowo melakukan itu. Tapi diteruskan sampai zaman Pak SBY pun kita tahu bahwa kita dapat minyak lebih banyak. Ya ini kan udah 30 tahun ya saya udah boleh ngomong ke publik gitu. Kalau 30 tahun nggak boleh. Atau 74 ya, presiden itu lagi 30 tahun ya, karena udah itu kan masih masuk rahasia negara. Nah jadi pada waktu itu timbul sengketa mempersoalkan laut Sipadan Legitan itu. Nah, pemerintah Malaysia yang belakangan mempersoalkan karena di situ ada minyak juga dan kita Pertamina sudah bikin perjanjian. Jadi bukan hanya persoalan Sipadan Legitannya, persoalan minyak dan soal minyak ini di mana-mana sudah bikin perang luar negara. Nah, sampai pada waktu itu saya ingat betul Pak SBY bilang, Pak Yusril kan kawan sama Anwar Ibrahim. Ya kawan Pak, bilang, ada apa Pak? Kan dulu waktu datang ke sini kan Pak Mahathir sama Pak Anwar bicara mengenai soal Pulau Miangas dan Pulau Sipadan Legitan. Saya undanglah Anwar Ibrahim. Datang dari dia ke istana. Saya antarin. Saya selesai waktu itu ketemu Pak SBY. Dari Pak SBY ini Anwar Ibrahim. Jadi ditanya Pak Anwar bagaimana itu Sipadan Legitan? Dia ceritakan persis yang sebentar. Dia bilang, Pak Susilo katanya yang kita persoalkan itu pulau. Kita nggak pernah mempersoalkan laut. Nah itu jawabannya Anwar Ibrahim. Nah, Anwar itu orang jujur, dia nggak macam-macam. Dia sampai dia waktu berjalan pada menteri saya ketemu di Jakarta kemarin beberapa saat dia jadi sekawan baik lah. Dan dia sangat dengan Indonesia itu sangat banyak sekali buktinya. Jadi karena itu kita jalan terus saja. Kenapa Malaysia tidak bisa klaim laut? Ya, karena Malaysia itu bukan negara kepulauan, negara bukan archipel state, bukan negara laut kepulauan. Nah, Filipina negara kepulauan. Jadi kalau dia klaim misalnya Pulau Miangas termasuk Filipina, antara pantai di General Santos di selatan itu dengan Pulau Miangas itu punya Filipina. Karena dia negara kepulauan. Tapi beruntung kita, Miangas punya kita.
Jadi antara pulau pulau Talaut ini dengan Pulau Miangas, laut antara dua pulau tidak diragukan adalah punya kita. Tapi dari Pulau Miangas ke pantai selatan General Santos itu harus diukur berapa mil wilayah kita, berapa mil punya Filipina, dan berapa laut internasional antara kedua-duanya. Tapi kita menentukan garis ZEI dari 12 mil Pulau Miangas ke utara Filipina, itu ZEI-nya kita. Artinya orang di situ nangkap ikan harus dengan izin kita. Ya, nggak bisa. Itu menentukan fishing law. Jadi tadi nanti sekarang kan pemerintah sudah membuka lagi kapal-kapal asing untuk menangkap ikan. Nah ini kalau kita tidak hati-hati masalah hukumnya, ini bisa menimbulkan persoalan baru. Nanti. Nah, dulu kan zamannya Ibu Susi kan nggak boleh. Sekarang ini sudah Pak Trombono ini dibuka kembali. Nah jadi tapi belum ada karena baru diteken oleh Pak Jokowi kira-kira 3 minggu yang lalu. Perlu ada aturan-aturan detail pelaksanaannya, tapi PP-nya sudah diteken sama Pak Jokowi. Saya tahu tentang soal itu. Jadi saya kira langkah kita sudah benar, ya. Kabupaten dimutarakan dan kemudian dibentuk Kabupaten Talaut ini, wilayahnya Natuna, wilayahnya Miangas, ya, berstatus satu kecamatan walaupun penduduknya tahun 2010 cuma 728 orang. Sekarang mungkin sekitar 1000-an penduduk di Pulau Miangas dengan luas 3,15 km persegi, diberi status kecamatan walaupun hanya ada satu desa itu ya tidak memenuhi syarat sebenarnya jadi kecamatan. Tapi karena ada camat di situlah, ya kan? Kalau ada camat kan ada dan ramil di situ pasti ya, ada dan ramil di situ, ada Babinsa di situ, ada polsek di situ. Lengkaplah status Pulau Miangas itu punya kita, bukan hanya berdasarkan arbitrase Belanda dengan Amerika, bukan hanya perjanjian ekstradisi, tetapi secara faktual di lapangan pulau itu berada dalam penguasaan dan pengelolaan kita. Jangan seperti Pulau Sepadan Legitan. Itu yang harus dilakukan. Jadi Pak Bupati, Pak Wakil, kalau ada pulau-pulau kecil di luar itu, yang kali pulaunya itu barangkali cuma ya seruangan. Pak Bupati ini jangan diabaikan kalau itu. Ya, harus ada manusianya di situ. Aja orang Bugis itu, nah kamu tinggal di situ berapa itu kan? Nelayan, ya. Kalau perlu saya kasih berasnya kami kasih ya ikan dari sini di laut. Ada orang Bugis itu, oh kampung dari Majene sana bawa ke sini kan? Dari Sidrap bawa ke sini, mau orang Bugis kita bantu dia supaya jangan pulau itu tidak ada permanent contribution dan jadi konflik nanti belakang hari. Jadi pengalaman Sepadan Legitan itu Pak luar biasa. Pengalaman itu berharga bagi kita. Dan karena itu zamannya Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi ini juga alhamdulillah ya beliau sudah pergi ke Miangas yang tidak pernah ada presiden sebelumnya pergi ke Miangas karena ya Jokowi dia pergi di situ. Jadi makin kuatlah, makin kokoh status Miangas itu tidak bisa dipertanyakan lagi tentang milik sah dari Republik Indonesia. Itulah kira-kira dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali lagi kita beri tepuk tangan. Ini 1 jam lebih kurang lebih. Memang cuma Indonesia dengan Miangas saya Filipina saja yang memperkuat, tetapi ternyata ini diselesaikan di langit sendiri di Miangas ini. Dan Camat Miangas mohon berdiri Camat. Ini Camat Miangas Prof. Luar biasa dan beruntunglah Pak Bupati tempatkan kami di sana sebagai bagian dari kehormatan Indonesia. Itu menjaga martabat Indonesia. Silakan duduk Camat. Diberikan kesempatan pertama sesi ini sekitar materi pertama tadi. Kalau ada materi-materi lain yang menyerempet di persoalan bangsa dan negara sekarang ini, nanti saya beri sesi sendiri. Tetapi saya berikan kesempatan terutama materi yang diberikan ini. Silakan 3 orang atau 5 orang. Ya, mic mana? Mohon dibantu. Ya. Cepat sedikit di kanan.
Ini pertama siapa? Pak Enel Tatibi. Ya, Pak Enel menjelaskan, memberikan nama. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Nama saya Enel Tatibi, tokoh masyarakat, mantan ketua DPR Republik Indonesia. Ya. Ya, terima kasih banyak Prof sudah menjelaskan secara konstitusi dan Pulau Miangas. Tapi dari pandangan kita selama Pulau Miangas itu hanya menjadi simbol, tidak ada bahwa ini adalah pembatasan. Dari pihak pemerintah, Prof itu belum terlalu efektif untuk memperhatikannya. Dibangun bendara dan persoalan sudah berhenti berintis. Yang kedua, mungkin pihak kita berharap Profesor bisa membuat satu regulasi agar supaya Kabupaten Talaut ini dibawa kepada yang beruntung sama dengan posisi Aceh dan Papua, otonomi khusus, supaya kita bisa menikmati bahwa PP nomor 7 Prof itu kan dijelaskan pembangunan negara ini mulai dari berada ke depan. Tapi kami satu jangan khusus pada SN nanti. Tepuk tangan di saya. Baru berlaku pada pihak TNI sama Polri. Tapi KSN Miangas tunjangannya dari pemerintah khusus. Padahal perlu ada tunjangan kita. Menyeberang di badan. Tidak boleh semakin neraka. Jadi mungkin Pak Prof bisa ada regulasi khusus untuk daerah Talaut untuk dibawa kepada hak yang sama dengan Aceh, Batam dan Papua. Sehingga kesejahteraannya bisa itu pertanyaan kedua. Ketiga. Yang ketiga. Kalau dulu Prof Kabupaten Talaut ada perwakilan yang tunduk untuk duduk di MPR. Apa bisa Prof disuarakan kepada Pak Jokowi atau regulasi bahwa untuk daerah perbatasan tanpa melalui pemilihan legislatif sudah ditunjuk 2 orang untuk duduk di DPR dan MPR. DPD. Ya kalau DPD belum terlalu fungsi. Tapi yang lebih penting DPR dan MPR menyusun undang-undang. Utusan daerah. Utusan daerah. Karena selama ini undang-undang kepulauan yang lalu-lalu bahasa tadi itu belum dirasakan atau belum diputuskan, ini keterapkan. Itu yang paling akhir, Prof. Ini mungkin saya presentasi sedikit dari materi ini. Karena Pak Prof terlibat langsung memberikan pandangan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melahirkan supaya hasil pilkada 2018 serentak di Sulawesi Utara ada 6 kepala daerah sama. Cuma Bupati Talaut dan Bupati dilantik tidak serentak pada 2019, nanti dilantik 2020. Saya tahu, saya hadir dan kami berjuang Pak, sampai ketemu Prof di Jakarta. 80-an di Jakarta mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik Bupati Talaut dan Bupati. Hasil demokrasi itu. Waktu itu, kalau mungkin tidak ada bantuan Prof dan Pak Refli Harun, mungkin sampai hari ini tidak bisa lagi. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah Pak, sudah dilantik. Karena Pak Prof punya pikiran yang dengan mereka. Sekarang ada persoalan isu sentral, Prof, bahwa ada edaran Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang hasil pilkada serentak 2018, masa jabatannya berakhir 2023, itu mau diserempetkan diturunkan menjabat Talaut, katanya sudah harus menjabat. Sementara pada saat pelantikan bunyi SK-nya adalah keputusan ini berlaku sejak tanggal dilantiknya Bupati Talaut dan Bupati 5 tahun.
berarti masih nanti berakhir 2025 26 Februari 2025 itu bunyi SK-nya. Tetapi ini diperhatikan bahwa akan diturunkan pejabat 2 tahun ini. Jadi mohon penjelasan Prof, ini seluruh kepala desa, ASN dan para tokoh adat kepadangan ini. Dur. Kok ya minta maaf ini terganggu yang masalah. Agar supaya ini kok tidak mengganggu kinerja para ASN dan kepala desa. Dan selalu dihantui gerogoti oleh jalan kerja ini bahwa sudah akan turun pejabat bupati Berau. Mungkin mohon dengan penuh kerendahan hati Prof penjelasan ini supaya persepsi dari pakar hukum tata negara, dan ini banyak pakar hukum tata negara yang ya adem-adem gitu, tidak paham tapi mau ini dari sok parah menjelaskan. Sehingga saya merasa dari teman-teman waktu berdua di Jakarta, Pak Prof sudah banyak memberikan pandangan kepada DKP bahwa harus sesuai dengan yang terjadi di NKRI, di mana gugatan dari Partai Prima yang kemarin sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang bukan, menurut saya bukan kewenangan, ya, tapi sudah diputuskan dan melakukan penundaan pemilu selama 2 tahun lebih. Nah, saya berpikir, bahkan ini bertanya kepada Prof, apakah konstitusi kita mengizinkan hal ini terjadi atau ada kesalahan dalam konstitusi yang ada di NKRI? Yang ketiga, berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Inul tadi, itu juga yang merupakan kegelisahan bahkan kegalauan, ya, narasi-narasi yang dibangun oleh sekelompok orang itu yang membuat pemerintahan tidak nyaman melaksanakan tugas tanggung jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, baik, terima kasih. Masih ada lain? Cukup 2? Oh, di belakang. Ya, silakan. Ada 4. Pertama, beliau hanya menyampaikan soal progres pembangunan yang ada di Miangas. Sekarang sudah ada bandara yang diresmikan oleh Pak Presiden, namun sekarang tidak bisa digunakan. Artinya sampai sejak tahun lalu, setelah COVID, belum ada lagi penerbangannya. Sebelumnya seminggu sekali, tiap hari Minggu. Sehingga pertanyaan Pak Emil ini tepat karena Profesor banyak terlibat atau sering diundang Pak Presiden, bahkan pimpinan-pimpinan tinggi lembaga tinggi negara. Kalau bisa kami menitipkan untuk diaktifkan kembali. Apakah itu mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat atau metode lain, melalui Profesor Pak Emil mengingatkan ini sebagai permintaan masyarakat perbatasan. Yang kedua, Talaut disamakan dengan daerah otonomi khusus lainnya. Ketiga, putusan daerah tadi yang bersama dengan Pak Koni melihat. 4, beliau mengingatkan kembali soal persoalan masa jabatan kepala daerah yang karena di pilkadanya sama-sama, pelantikannya tidak sama-sama, sehingga sekarang ada surat edaran dari PLT Dirjen Opda ke Gubernur untuk meminta Pak Gubernur menyampaikan kepada kepala daerah yang masa jabatan akan berakhir. Kedua, Pak Ferdi Esing, yaitu masalah Laut Filipina dan RI Republik Indonesia, karena sering nelayan Indonesia yang melaut di sana tertangkap kan Pak Ferdi, lalu akhirnya ditangkap oleh Filipina dan mereka dibawa ke Filipina. Berikut masalah misalnya pemerintah pusat membuat bandara Bandar Jati di Bandung.
contohnya Kertajati itu dipakai untuk mengangkut jemaah umroh dari Jawa Barat terbang langsung ke Madinah dan ke Jeddah. Tapi Pulau Miangas tentu beda dengan Kertajati karena keberadaan itu penting karena sewaktu-waktu bandara itu bisa difungsikan sebagai bandara militer dalam situasi perang. Jadi saya ingat bandara di kampung saya baru sekarang sedikit demi sedikit mulai tumbuh kembali. Jadi saya kira tinggal waktu saja. Saya akan coba juga untuk menjajaki dengan sesama teman sebenarnya yang lainnya juga teman kita juga. Dulu kami juga ada penerbangan dari Manado ke Davao, ya, pesawat Sriwijaya Air, tapi sekarang masih dekat penerbangannya. Sekarang nggak beroperasi di sini, tapi Lion masih bisa kita jam. Beritahulah mereka, saya kenal juga pemilik Lion. Kalau mengharapkan pemerintah dalam keadaan susah, karena Garuda sendiri itu pemerintah yang mau dibanyak secara hitungan finansial. Garuda juga sebenarnya sudah bangkrut. Tapi pemerintah tambah modal, itu aja masalah yang dihadapi oleh Garuda. Tapi pemerintah juga kemudian mengembangkan Pelita Air milik Pertamina dan lain-lain. Seperti itulah keadaan jadi berkembang. Tapi sudah ada bandara yang sudah bagus, mudah-mudahan nanti suatu saat sudah keadaan membaik, kita lagi penerbangan. Mungkin dari Manado atau mungkin pesawat Twin yang kesannya dulu baru ke sini terus ke Miangas. Kemudian mengenai bisa nggak pulau-pulau yang ada di sini suatu saat dikembangkan menjadi daerah otonomi khusus. Sebenarnya kita ini hanya Undang-Undang Dasar 45 memang menyebutkan ada daerah-daerah otonomi yang bersifat khusus dan ada daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pemerintah juga susah menjawabnya. Walaupun saya harus mengakui bahwa itu turut mempengaruhi keputusan pemerintah. Terus terang saya masuk orang di berunding di Aceh dulu menangani persoalan ini dan kita tanya maunya orang Aceh apa. Jadi mau tidak mau kompromi. Ya. Jadi kompromi di Aceh itu pertama adalah status otonomi khusus, kedua pengangkatan Wali Nagro di Aceh. Itu kayak Malaysia itu ada yang di Pertuan Agung, ada Perdana Menteri. Di Aceh itu ada Wali Nagro dan ada gubernur. Jadi Wali Nagro itu tidak eksekutif tapi seremonial dan budaya, adat dan budaya. Dan yang ketiga tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Itu perundingan yang agak alot menghadapi Aceh. Pemerintah pusat mencari jalan kompromi. Saya melaporkan kepada Gus Dur pada waktu itu karena diutus untuk berunding dengan mereka. Dan itu tetap kita pertahankan pada waktu yang singgi. Kenapa pemerintah mau kompromi? Karena secara politik itu hitungan kita. Yang memberontak di Aceh ini adalah GAM. Ya. GAM ini macam-macam orang. Ada preman, ada tukang jual ganja, ada tentara yang desersi, ada macam-macam, ada politikus yang kecewa. Di lain pihak ada ulama. Seperti kita maklum di daerah-daerah yang kuat agamanya seperti ini, pemerintah nggak mau ngambil risiko. Ya. Sebab kalau ulama memberontak di Aceh melawan pemerintah, susah mengatasinya. Seperti Belanda juga mencoba melawan ulama-ulama Aceh, nggak bisa menang juga Belanda melawan mereka. Ya. Kira-kira seperti itu gambaran. Jadi kompromi. Nah, tapi kita bilang kalau itu yang memberontak tinggal GAM aja ya, ulama nggak ikut-ikutan. Maka sepakat, tapi syariat Islam dijalankan dan dijalankan. Tapi tidak dijalankan mentah-mentah karena asas-asas yang terdapat hukum di dalam Al-Quran itu ditransformasikan ke dalam Perda Aceh yang disebut dengan Kanun dan Kue Aceh Darussalam.
Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya maunya implementasi dari hukum Islam yang modern sebenarnya, bukan yang klasik yang dibayangkan. Itu kompromi di Helsinki pun itu dipertahankan, ya. Karena kalau tidak ulama berontak, begitu ulama berontak, kita nggak bisa melawan mereka. Gimana membunuhin ulama kan repot. Itulah komprominya begitu saya kira. Ini tiap hari di serang orang, memang DPR ada, DPR kemana? Akhirnya dinyatakan ini bukan provinsi Bangka Belitung, provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dan ketika disebut dia kepulauan, itu ada pengaturan khusus karena status kepulauannya itu. Begitu juga provinsi Kepulauan Riau. Nah, apalagi provinsi Kepulauan Riau itu ada otorita Batam di dalamnya. Jadi ada pengaturan khusus. Barangkali kalau kita mencoba kompromi, sudah ada beberapa kabupaten terbentuk di sini. Ya. Dulu satu kabupaten saja, sekarang sudah jadi 3 kabupaten. Ya. Barangkali bisa dikotakkan satu ketika menjadi sebuah provinsi. Provinsi Kepulauan Sangihe Talaut atau apa namanya tadi. Dan di dalamnya itu diatur kekhususan daerah ini. Ya. Tidak usah disebut namanya provinsi khusus, tapi dibilang undang-undang tentang pembentukan provinsi kepulauan apa, Sulawesi Utara. Kenapa dia harus disebut begitu? Karena menyangkut border, menyangkut perbatasan langsung dengan Filipina. Sebagaimana halnya Kepulauan Riau itu berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dia ada pengaturan lintas batas yang agak berbeda dengan daerah lain. Ya, orang Batam itu pergi ke Singapura nggak pakai paspor, ya, pakai KTP aja pergi ke Singapura. Bisa aja nanti orang sini pergi ke General Santos itu tidak perlu pakai paspor. Sebaliknya orang Filipina hanya pakai ID card aja pergi ke sini. Begitu juga mengatur perdagangan. Ya. Ikan tuna berapa sekilo di dalam di General Santos berapa? Nanti ada pengaturan khusus mengenai perdagangan perlintasan batas yang akan mendorong percepatan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sini. Ya. Jadi sebagai satu contoh, tadi saya cerita pada Pak Wakil Bupati, 3 malam yang lalu ada wali kota Pasai di Metro Manila datang ke rumah. Ya. Mulai cerita-cerita aja, senang kemarin cerita apa, kadang-kadang ngomong bahasa Tagalog, kadang-kadang ngomong bahasa Inggris begitu. Terus dia bilang, Pak Yusril, bisa nggak saya impor kelapa dari Sulawesi Utara? Terus saya tanya dulu, tahu saya kalau di Manado udah nggak ada kelapanya, udah tinggi-tinggi itu nggak ada yang nanam yang baru, saya bilangnya. Tapi Pak Wakil Bupati mungkin ada. Berapa banyak mereka mau beli dalam bentuk kopra atau dalam bentuk barang jadi? Nah, karena di Filipina pun setahu saya, karena saya sering jalan sampai ke selatan sini dari Manila, dan zaman dulu kan kelapa itu paling banyak di provinsi Quezon di Filipina. Nah, saya sering datang ke Quezon itu, dan sekarang di provinsi Quezon itu kelapa itu sudah sedikit tinggi pohonnya, nggak ada lagi yang nanam yang baru, dan pabrik pengolahan itu juga tinggal sedikit. Nah, orang situ kan sering minum, bikin arak, bahasa Tagalognya alam, dari kelapa itu. Apa yang lamban bahasa Tagalognya itu mabuk orang kalau minum. Nah, paling-paling tinggal itu. Nah, kalau misalnya di sini ada kelapa yang banyak, misalnya ditanam lagi kelapa, dibawa ke Filipina, ada pengaturan khusus perdagangan pelintasan batas, dan hanya berlaku misalnya di provinsi Kepulauan Sangihe Talaut, tidak berlaku bagi Bitung. Itu bisa kita berapa? Ya saya kira sudah bentuk beberapa kabupaten, dari 5 kabupaten bisa diajukan provinsi. Nah, dulu juga Buton juga mau membentuk provinsi Buton Raya, ya. Jadi di atas Pulau Buton, Pulau apa namanya itu, macam-macam pulau, lupa saya di situ banyak pulau. Nah, mau bikin jadi provinsi Buton Raya, tapi belum jadi. Pada waktu itu ada Pak Laude Manarva, apa namanya, Raja Buton, Sultan Buton. Jadi saya kira bukan hal yang tidak mungkin, Pak. Soal nama provinsi itu yang penting pengaturannya bagaimana menguntungkan orang sini dan itu aja. Gitu. Saya kalau masih ada umur panjang makanya Bapak aja membantu yang itu mendraft RU-nya sehingga bermanfaat bagi daerah
sih memang kalau saya lebih sepakat dengan Profesor Supomo yang merumuskan UUD 45 itu khusus mengenai keberadaan MPR itu dan bagaimana sistem musyawarah kita itu. Demokrasi kita itu bukan demokrasi barat, bukan demokrasi itu demokrasi ini, tapi demokrasi yang dipengaruhi oleh adat dan dipengaruhi oleh agama. Ya. Di daerah-daerah yang banyak penduduk Muslim ya, hukum adat dan hukum Islam itu dia berdampingan. Nah, Supomo mengatakan sebenarnya republik yang sebenarnya itu ada di desa. Ya. Di desa itu kadang-kadang satu desa penduduknya 1.000 orang kayak di Miangas. Kan tidak 1.000 orang itu terus rapat memutuskan memperbaiki irigasi segala macam di Miangas. Yang ikut rapat itu di balai desa adalah tetua-tetua adat, ya, penghulu-penghulu kampung, ulama-ulama kiai-kiai. Nah, kalau di sini barangkali pendeta pastor. Nah, itulah yang musyawarah. Tidak perlu pedagang ikan di pasar itu musyawarah, ini malah ngaco ngomongnya kan begitu. Jadi tetua-tetua itulah, orang-orang terpandang itulah yang representatif mewakili desa. Nah, jadi mereka itulah yang musyawarah. Musyawarah itu istilah agama Islam. Wa musyuru bainahum kata Quran, dan musyawarahkanlah tiap-tiap urusan di antara kalian. Jadi nggak boleh main putus sendiri. Pengaruh hukum adat dan pengaruh hukum Islam kemudian itu mempengaruhi demokrasi yang awal. Dan Supomo itu ahli hukum adat dan sangat paham mengenai hukum Islam. Lalu kemudian itulah yang diangkat menjadi badan tertentu. Apa nama badannya itu? Supomo bingung. Yang ngasih nama itu Haji Agus Salim. Ya, diambilnya dari bahasa Arab, Majelis Musyawarah Rakyat. Jadilah bahasa Arab yang diindonesiakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Al-Majlis Al-Musyawarah Ar-Ra'iyyati, bahasa Arab. Jadilah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi pikiran Supomo itu menurut saya benar. Ya. Itulah demokrasi asli kita. Nah, waktu amandemen UUD 45, kita ini entah bagaimana orang-orang di situ itu sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat, konstitusi Amerika. Amerika itu kan ada bicameral, ada House of Representatives dan ada Senat, dan membentuk Kongres kedua-duanya. Dan dua-duanya dipilih. Nah, kita dulu di anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan utusan golongan-golongan. Nah, kalau kami orang hukum tata negara menafsirkannya beda. Anggota DPR itu disebut wakil rakyat. Nah, sedangkan utusan daerah dan segolongan tidak disebut wakil, disebut utusan. Artinya dia tidak dipilih, dia diutus. Ya, Pak Parapaga mengutus saya, Pak Idril. Nah, saya utus Bapak, tolong urus surat saya di Jakarta. Kan saya tidak dipilih, namanya utusan beliau. Nah, tapi kalau wakil itu harus pakai surat kuasa, harus dipilih, ditunjuk dan lain-lain. Jadi waktu itu sebenarnya amandemen UUD 45 yang saya sampaikan pada waktu awal reformasi itu sebenarnya amandemen itu cuma 3. Ya, masa jabatan presiden dibatasi 2 kali 5 tahun saja. Jangan seperti Bung Karno diangkat presiden seumur hidup, Pak Harto 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun sampai 32 tahun. Begitu. Cukup dibatasi 2 kali saja. Yang kedua, anggota MPR itu tidak 2 kali lipat anggota DPR. Kalau dulu 500 anggota MPR, 500 DPR, 500 utusan daerah dan golongan. Kebanyakan anggota MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Kalau ditambah itu kayak orang Padang. Nah, tidak makan aja orang Padang, dikasih nasi, dikasih lauk-lauk, orang kenyang, panggil, yo,
Kamboja. Dia bilang kan, ayo tambah satu lagi, dibawalah piring kecil, nasinya lebih sedikit daripada yang kita makan sebelumnya. Si Ajo orang Padang itu ngerti, kalau ditambah itu tidak 2 kali lipat. Tanya ya si Ajo, pasti Ajo ngerti. Yo, Kamboja, pasti dibawa piring kecil, nggak mungkin dibawa. Oh kalau ini bukan tambo, ini makan lagi namanya karena si Ajo kan. Bukan pihak orang Padang aja ngerti. Saya mengusulkan supaya anggota MPR yang dilantik putusan daerah dan golongan itu cukup 1/3 dari anggota DPR. Jadi kalau anggota DPR itu 600, anggota DPR tambahan golongan dan daerah itu cukup 300. Itu saya ajukan ke MPR, tapi saya jadi anggota MPR cuma sebulan, terus diangkat jadi Menteri Kehakiman, jadi saya nggak ikut dalam debat itu. Yang debat Hamdan Zulfa menggantikan saya, bahkan jadi ketua MK itu. Kami capek menghadapi perdebatan di sana, akhirnya diubahlah MPR itu. Ya rakyat milih presiden langsung. Nah akhirnya sekarang berkelahi terus kan habis. Kemudian yang kedua, MPR-nya itu dibubarin, dipretelin kekuasaannya, tidak bisa keluarkan tap lagi seperti dulu. Lalu kemudian putusan daerah tidak ada, lalu yang ada DPR dan DPD. DPD-nya dipilih, DPR-nya dipilih, bergabung jadilah MPR. Kenapa mesti ada utusan? Nah, saya juga belajar dari konstitusi Pakistan. Pakistan itu tegas konstitusi mengatakan Pakistan adalah sebuah republik Islam, Islamic Republic of Pakistan. Tapi di Pakistan itu ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Zoroaster, penganut agama nyembah matahari, agama Zoroaster. Nah, kalau ada pemilu di Pakistan, itu mustahil orang Kristen, orang Hindu, dan orang Zoroaster itu bakal terpilih, karena jumlahnya sedikit, pasti kalah. Karena itu konstitusi Pakistan mengatakan untuk parlemen Pakistan disediakan 5 kursi untuk penganut Kristen, 5 kursi penganut Hindu, 5 kursi penganut Zoroaster. Itu tidak dipilih, diutus oleh jemaatnya masing-masing, diserahkan kepada jemaatnya. Nah, kalau orang Katolik ada parokinya, ada pastornya, ada sampai ke uskupnya barangkali. Nah, siapa Pak Uskup yang mau diutus? Ya siap yang sudah diutus. So kalau dia dapat pemilu, mustahil orang Kristen akan terpilih di Pakistan, tidak mungkin. Nah, jadi harus ada sih. Nah, sekarang begini, kita ini kan suku-suku banyak, ya kan? Jangan ada satu suku pun di Indonesia ini yang merasa tidak terwakili di pemerintahan pusat. Nah, itu dari zaman Pak Harto, Pak Harto itu diskusi panjang. Saya, Faisal Tanjung, Mulyono, diajak diskusi gimana kita nyusun kabinet. Pertama kita bilang, jangan ada penganut agama yang tidak terwakili di kabinet. Orang Katolik harus ada, orang Protestan harus ada, orang Hindu harus ada, orang Buddha harus ada. Pokoknya kita bilang, kalau Hindu Buddha bisa gantian. Bisa ada Hindu, Buddha tidak, bisa ada Buddha, Hindu tidak. Katolik berapa, Kristen berapa, Islam berapa. Itu satu. Kedua, harus ada komposisi suku yang berimbang. Jangan sampai di kabinet itu tidak ada orang Aceh. Jangan sampai tidak ada orang Papua. Jangan sampai tidak ada orang Minang, apalagi tidak ada orang Jawa. Aneh. Supaya semua pihak itu merasa terwakili. Ya tentu kalau semuanya adalah kabinet cuma 30 orang, kan tidak muat. Ya, adalah utusan golongan. Nah, utusan golongan, utusan daerah khusus mewakili pulau-pulau kecil terluar. Nah, supaya didengar. Kalau enggak kan itu bahaya. Ada batas pulau-pulau kecil kita ini yang potensial jadi sengketa, tapi belum. Di Papua Barat itu kalau nggak segera diurus bisa timbul sengketa dengan Republik Palau. Pernah dengar nama Republik Palau? Nah, Palau itu di tengaranya Filipina. Nah, itu saya sama Hasan Trayuda pada waktu itu membuka hubungan diplomatik dengan Palau. Jadi saya disuruh Pak SBY menerima Presiden Palau. Ya saya terima sebagai Menteri Sekretaris Negara. Jadi saya
ketawa teman, kita nerima Presiden Palau ini dengan pakai ini dong, penyambutan upacara militer di istana di depan itu. Ya, padahal ini kalau di negeri kita ini kepala desa ini saya bilang penduduknya cuma 20.000. Penduduknya cuma 20.000. Tapi kita buka di hubungan diplomatik di Palau, dubesnya dirangkap oleh dubes kita di Filipina merangkap Republik Palau. Nah, sebab kalau nggak ditemenin, nah ini cuap-cuap kan nih mulutnya. Ya, dukung Papua Merdeka, pusing kita. Nah, ya gini-gini ini kita kasih hati sedikit, jangan dilalaikan. Nah, kalau dilalaikan, ganggu-ganggu kita, teriak-teriak nanti. Nah, ada pulau-pulau di Papua itu yang mepet dengan wilayah Republik Palau. Nah, coba ya Palau dan berani ganggu kita, kan dia kecil begitu cuma 20.000. Datangin angkatan laut aja udah panik kan begitu. Jadi saya tanya sama Presiden Palau itu, ada orang Indonesia Pak di Palau? Ada Pak, 12 orang katanya. Namanya pun saya hafal satu-satu. Presiden Palau. Namanya pun hafal katanya. Jadi apa itu kerja di sana? Itu katanya pekerja hotel sama pekerja restoran. Orang Indonesia bagus bekerja di sini katanya begitu. Kata Presiden Palau. Baik kan orang Indonesia 12 itu dia tahu namanya siapa pun dia apa. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi ini terkait dengan masalah perwakilan tadi dan juga bagaimana kita harus memperhatikan daerah-daerah perbatasan ini. Pak Jokowi ini lumayan, dia punya perhatian cukup besar terhadap daerah-daerah perbatasan ini dan beliau itu termasuk presiden yang suka jalan, ya. Dan nggak ada capek-capeknya, jalan ke sana kemari itu luar biasa. Dibanding presiden-presiden sebelumnya, saya ikut Pak Harto ketika Pak Harto sudah tua, sudah jarang keluar di sana. Nah, jadi Pak SBY juga banyak keluar itu dan sebanyak Jokowi memang agak luar biasa di sini. Jadi kalau ada merasa orang kampung di pulau itu merasa dia diperhatikan oleh presiden, itu penting bagi kita. Nah, jadi itu mengenai Pak utusan golongan. Kalau sekiranya nanti ini kan sedang ada upaya nih Pak Bambang Susatyo ini mau membentuk kembali TAP MPR dan macam-macam. Saya katakan mau bikin PPHN, pengganti GBHN yang lama. Ya saya bilang memang harusnya dihidupkan lagi itu utusan daerah dan utusan golongan itu. Jangan sampai orang di satu suku, satu daerah merasa tidak kebagian. Kita ini bagian dari Republik apa bukan? Ya kan repot kalau orang sudah nanya begitu. Nah, nanya pun jangan sampai, harus diberikan kesempatan untuk itu. Nah, ini tugas amandemen barangkali ya. Nah, kemudian kaitannya dengan itu mengenai batas laut. Ya. Kita dengan Malaysia itu ada panitia permanen, ya, Malindo, yang setiap tahun bertemu itu menentukan titik-titik batas antara kita dengan Malaysia di Selat Melaka, di Pulau Tioman di timur Malaysia dan di Sabah Sarawak. Tapi ya kadang-kadang pertemuan itu ya berapa pakok diselesaikan, pasang pakoknya di perbatasan dengan Sarawak. Nah, tapi dengan Brunei sampai sekarang belum begitu banyak kepentingan. Dan dengan Filipina itu masih banyak masalah kapal batas, itu belum dibuat garis batas yang tegas disepakati kedua negara antara Miangas dengan selatan Pulau Mindanao. Nah, jadi itu tugas pemerintah pusat itu punya wewenang untuk membahas ke Darwin. Nah, saya berapa kali dulu datang ke situ ngurusin imigrasi karena banyak nelayan kita ditahan di Darwin sama pemerintah Australia. Padahal yang disebut dengan traditional fishing, sejauh itu nelayan kampung tradisional, itu kalau melintas batas itu nggak bisa ditangkap, dibalikin aja. Ya. Kecuali nelayan besar-besaran, pakai kapal gede-gede, nah itu lain cerita. Nah, jadi ini juga nanti mesti diatur dengan Filipina dihentikan masalah ini. Dan saya kira ini Pak Presiden Marcos Junior sekarang ini orangnya enak, kan masih muda, terbuka pikiran, bisa diajak diskusi banyak ya. Dan dia terus-terus cari ingin bersahabat dengan Indonesia lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian mengenai penundaan pemilu, saya sudah banyak di media, kali bisa di search di YouTube di mana-mana penjelasan saya mengenai
masalah putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat itu. Jadi saya nggak perlu jawab lagi, silakan di search di internet, baik berita maupun tulisan maupun juga YouTube maupun juga podcast menjelaskan masalah ini secara panjang lebar. Kemudian mengenai masa jabatan Pak Bupati ini ya, kami sedang pelajari masalah itu Pak. Ya, sudah sejak sebulan yang lalu kami telah, dan mudah-mudahan ada landasan hukum untuk memperbaiki kekeliruan ini. Sepanjang yang saya amati kemungkinan cuma beliau berdua ini aja yang terkena masalah ini. Jadi walaupun ada surat dari Dirjen di Kemendagri tentang pengakhiran masa jabatan Bupati Wakil Bupati yang ikut pemilihan tahun 2019, mestinya 18 ya, mestinya tidak terkena pada beliau. Dan itu sebenarnya pengaturannya pada pasal-pasal dari perubahan terhadap undang-undang pemerintahan daerah yang perlu kita undang-undang pilkada ya, undang-undang pilkada yang perlu kita pelajari. Jadi saya belum akan mengumumkan detail sekarang, tapi kami sudah menelaah masalah ini dan insya Allah coba membantu beliau untuk klarifikasi misalnya kepada pemerintah di pusat atau jalan lain yang kami harus tempuh ya, supaya pemerintahan ini akan berjalan sesuai. Kami sudah pelajari masalah ini, tapi belum saatnya saya mengumumkan ke publik sekarang. Baik, kemudian mengenai pensiunnya ASN dan lain di perbatasan, ya tunjangan dan lain-lain ya memang mesti dibicarakan Kemenpan mengenai soal ini ya. Jadi kalau saya berpendapat bahwa bagi ASN yang ada di perbatasan itu, karena susahnya kita mendapatkan merekrut pegawai yang baru dan lain-lain, bisa saja sebenarnya apakah diperpanjang masa tugasnya ataukah mungkin ya saya dulu pernah mengangkat dirjen misalnya pensiun 60 tahun, tapi saya akan jadi staf khusus menteri, itu bisa terjadi. Jadi pola-pola seperti apa barangkali bisa didiskusikan nantinya, tapi intinya saya sepakat bahwa memang harus ada perhatian khusus bagi para ASN di daerah-daerah perbatasan ini. Saya kira cukup aja ya. Sudah capek, masih ada acara lagi satu malam nanti, jadi malam ya Pak? Ya malam nanti. Jadi saya kira kita akhiri dulu karena sudah 5:30. Barangkali mohon maaf kalau masih ada yang mau bertanya. Sudah capek juga. Apalagi pakai baju panas juga. Memang sepertinya peserta tidak mau beranjak karena ini mahal sekali penjelasannya, menarik, dan Profesor masih sampai dengan hari Senin. Yang ingin bertanya nanti setelah maghrib, Pak Profesor dan tim masih ada di sini, sambil duduk santai boleh bertanya. Yang lain saya kira bisa terwakili ya, karena yang paling penting di sini adalah banyak dan luar biasa sekali, tidak bisa dinilai dengan nilai mata uang kuliah hari ini, dan terima kasih atas kuliah gratisnya. Semoga Profesor dan keluarga dan rombongan akan sehat selalu dan Kabupaten Talaut ini menjadi bagian kedua dari tempat beraktivitasnya. Senang dengan Talaut dan jangan cuma satu kali, tetapi akan banyak lagi di Talaut. Terima kasih atas jasa-jasa Profesor, sudah sekian tahun mendampingi bersama-sama dengan Pak Bupati dan saya dan pemerintah daerah di sini dan masyarakat Talaut. Semoga Profesor akan diberi umur panjang dan sehat selalu. Demikian kami kita dengarkan bersama penyampaian, tetapi juga sekaligus menutup rangkaian acara penganugerahan gelar adat sekaligus dengan seminar nasional bersama dengan Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SHMSC. Dan untuk itu kepada Bapak Bupati Kepulauan Talaut dengan hormat kami persilakan. Baik, saudara-saudara sekalian,
sebelum menutup acara pada saat sekarang ini, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Profesor Dr. Yusril Isamahendra yang sudah memberikan begitu banyak pencerahan bagi Kabupaten Kepulauan Talaut, teristimewa dalam soal-soal Miangas dan bagaimana kita bersikap ketika mendapatkan informasi tentang administrasi pemerintahan yang harus kita jalani di Kabupaten Kepulauan Talaut ini. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rombongan yang sudah hadir. Ini Pak Agus Rin ini masih ada, yang di belakang itu Pak Agus Rin itu adalah Gubernur Bengkulu. Beliau sahabat saya bersama dengan Pak Yuri. Yuri adalah anak dari Profesor Yusril Isamahendra yang dulu juga mungkin sebentar akan jadi gubernur di Bangka Belitung. Ya. Begitu juga dengan kehadiran dari seluruh camat dan kepala desa. 2 menit saya sampaikan bahwa sebelum kembali, setelah ini ada perintah dari Profesor Muhajir sebagai Menko PMK bahwa kita kemudian harus melakukan penyesuaian dengan dampak dari inflasi yang mulai terasa. Saudara-saudara tahu bahwa harga beras kemarin sudah hampir 2 kali lipat sampai dan dengan di tingkat Bulog. Sehingga saudara-saudara sekalian, untuk kemudian mengatasi hal ini, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemerataan pendapatan. Kalau pihak PNS mendapatkan PTP ditingkatkan 40% pada saat ini untuk tahun ini, maka khusus untuk kepala desa dan juga para perangkat desa akan disesuaikan, saudara-saudara sekalian, bahwa saudara-saudara akan ditunjuk sebagai tim penanggulangan inflasi, stunting dan